Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang anak angkat, anak pungut, anak zina, dan anak hasil inseminasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anak angkat. Pengertian anak angkat yaitu anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya dialihkan dari tanggungan orang tua asal ke orang tua angkat. Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi, dari bahasa Inggris yaitu adopti atau adopt. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung. Sejalan dengan pengertian anak angkat, KHI kemudian memasukkan akibat hukum dari pengangkatan menurut Murti Arto, yaitu yang pertama, beralih tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari seperti biaya pendidikan, biaya makan, dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Dan kemudian yang kedua yaitu pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi. Dan yang ketiga, pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sumber hukum. Dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam adalah surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Artinya, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Selanjutnya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Inilah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, hamba-hamba sahaya yang sudah dimerdekakan. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kedudukan anak angkat terhadap harta waris menurut pandangan Islam. Yang pertama, menurut ulama klasik, anak angkat menurut pendapat ulama klasik tidaklah mendapat hak waris karena tidak adanya hubungan darah atau perkawinan. Namun KHI mengisyaratkan dengan cara memberi wasiat wajibat terhadap anak angkat, yang mana melaksanakan wasiat menurut imam 4 mazhab. Wasiat dapat beralih hukumnya menjadi wajib, mubah, dan makruh, bahkan haram, tergantung pada maksud dan tujuannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anak pungut. Pengertian dari anak pungut sendiri yaitu anak yang hidupnya tersia-sia, tidak diakui dan dijamin oleh seseorang kemudian diambil oleh orang. Dalam istilah bahasa Arab disebut lakit. Ditinjau dari sisi bahasa artinya anak yang ditemukan terlantar di jalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya. Demikian definisi yang tercantum dalam kitab Al-Lisan dan kitab Al-Misbah. Biasanya lakit adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya. Ditinjau dari istilah syar'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Hanafi. Lakit adalah sebutan untuk seorang bayi yang dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menghindari tuduhan telah berbuat aib. Yang kedua, dari mazhab Syafi'i, lakit adalah setiap bayi yang terlantar dan tidak ada yang menafkainya. Dan yang ketiga, dari mazhab Hambali, yaitu lakit adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz atau usia dewasa, yang tidak diketahui nasabnya dan terlantar atau tersesat di jalan. Jadi kesimpulan dari ketiga pengertian dari mazhab tersebut yaitu lakit adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz atau usia dewasa, yang tidak diketahui nasabnya, yang tersesat di jalan oleh keluarganya karena takut miskin atau menghindari tujuan jelek atau karena alasan lain. Dan yang selanjutnya yaitu sumber hukum. Yang pertama dari Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang wanita, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia sesamanya. Dan yang kedua dari surat Quran Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pandangan ulama tentang status dan hukum anak pungut. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa anak yang tersia-siakan dari orang tuanya lebih patut dinamakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya. Islam memuliakan anak pungut dan menghitungnya sebagai anak muslim, kecuali di negara non-muslim. Oleh karena itu, agar mereka sebagai generasi penerus Islam, keberadaan institusi yang mengkhususkan diri mengasuh dan mendidik anak pungut merupakan fardu kifayah. Karena bila pengasuhan jatuh kepada non-muslim, maka jalan menuju murtadin lebih besar, dan umat Islam yang tidak mempedulikan mereka sudah pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar memungut anak yang tersia-siakan sudah sangat jelas, baik dari nas Al-Quran maupun dari hadis. Setelah anak tersebut dipungut, maka status anak tersebut adalah sama dengan status anak angkat dalam hal waris-mewaris dan mahram terhadap keluarga angkatnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak dari hasil zina dan anak dari hasil inseminasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari anak hasil zina. Menurut Al-Jurjani Zaina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang bukan istrinya. Itu juga termasuk zina. Maka dapat disimpulkan perbuatan di atas sudah dapat dikatakan zina jika adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Jika ada dua orang yang berbeda dua jenis kelaminnya, permesraan seperti berciuman atau berpelukan belum dikatakan berzina. Namun mereka bisa bukan termasuk dijatuhi hukuman dera ataupun rajam, tetapi mereka bisa dihukum takzir dengan tujuan mendidik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak hasil zina adalah anak yang terlahir dari rahim seorang wanita akibat dari bertemunya dua jenis kelamin di antara laki-laki dan perempuan itu tanpa adanya hukum yang sah dan dilakukan dengan tanpa kekeliruan dan kesalahan. Dengan demikian, status anak hasil zina bernasab kepada pihak ibu, bukan bapak yang menyebabkan wanita itu hamil. Dan sekarang saya akan membahas tentang sumber hukum dari anak hasil zina tersebut. Dari Al-Quran, surat Al-Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyingkapnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, maka hanya kepadakulah kembalimu. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa lama ibu mengandung dan menyusui anaknya adalah 30 bulan atau 2,5 tahun. Ini berarti lama menyusui yang disyariatkan oleh Islam adalah 2 tahun. Maka bayi yang lahir setelah setengah tahun atau 6 bulan setelah menikah tidak dapat dikatakan anak zina. Namun jika lahir sebelum umur menikah 6 bulan, maka anak tersebut dapat dikatakan dengan anak zina atau anak di luar nikah. Dengan demikian, anak yang lahir secara tidak sah tersebut terlepas semua hubungan secara hakiki terhadap jalur ayahnya, termasuk ahli warisan. Namun meskipun anak tersebut berstatus anak zina, tetap menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh muslim untuk menjaga dan tidak menjelek-jelekannya atau menghina anak tersebut. Karena pada dasarnya yang bermasalah itu adalah orang tuanya, bukan si anak. Pandangan ulama tentang status dan hukum anak hasil zina, menurut ulama yang di sini ada dua. Yang pertama, hilangnya martabat mahram dalam keluarga. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, jika anak hasil zina itu perempuan, maka antara bapak dengan anak tersebut dibolehkan menikah, baik saudara perempuan, cucu perempuan, keponakan perempuannya yang semua dari anak hasil zina. Yang kedua, menurut mazhab Syiah, Imamiyah, Hanafiyah dan Hambaliyah menyatakan haram menikahi anak hasil zinanya dengan alasan meskipun anak tersebut hasil zina namun tetap dianggap sebagai anak menurut pengertian bahasa dan adat atau tradisi tersebut. Yang kedua, hilangnya hak waris dalam keluarga. Hukum Islam tidak menetapkan hubungan kewarisan terhadap anak hasil zina kepada bapaknya itu karena tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya, sedangkan hubungan kerabat tersebut timbul karena adanya hak waris tersebut. Ada 3 pendapat mengenai anak hasil zina ini. Yang pertama, menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah 6 bulan dari perkawinan bapak ibunya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Yang kedua, jika anak itu lahir sebelum 6 bulan, maka dinasabkan pada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain, sedang batas waktu hamil paling kurang 6 bulan. Yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah, anak hasil zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya atau bapaknya tanpa pertimbangan waktu masa kehamilan si ibunya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang anak hasil inseminasi. Pengertian anak hasil inseminasi dari kata insemination dari bahasa Inggris yang artinya pembuahan atau pengambilan secara teknologi, bukan secara alamiah. Kata inseminasi itu sendiri dimaksud dari dokter Arab dengan istilah fi'il atau kata kerja, berarti mengawinkan atau memadukan. Kata talqi yang sama pengertiannya dengan inseminasi diambil oleh dokter ahli kandungan bangsa Arab dalam upaya pembuahan terhadap wanita yang menginginkan kehamilan.
Sedangkan pengertian bayi tabung disebutkan sebagai istilah yang artinya jabang bayi, yaitu sel telur yang dapat dibuahi oleh sperma yang telah dibiarkan dalam tempat pembiakan atau cawan yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu. Sekarang saya menjelaskan tentang sumber hukum dari anak hasil inseminasi tersebut. Upaya inseminasi buatan atau bayi tabung dibolehkan dalam Islam jika perpaduan sperma dengan ovum itu bersumber dari suami istri yang sah, inseminasi homolog atau diartikan seperti itu. Yang dilarang adalah inseminasi buatan dan bayi tabung yang berasal dari perpaduan sperma dan ovum dari orang lain, atau inseminasi heterolog. Inseminasi yang dilarang, inseminasi heterolog ini selain menimbulkan kemudorotan bagi pasangan suami istri tersebut, maka agama juga menimbulkan pula kemudorotan bagi anak. Setidaknya dalam pandangan hukum Islam, anak yang dihasilkan dari inseminasi heterolog akan dikatakan sebagai anak hasil zina yang sudah dijelaskan tadi tersebut. Pandangan ulama tentang hukum inseminasi dan status anak yang dihasilkannya, ada beberapa pandangan ulama tentang ilmu inseminasi, diantaranya yaitu yang pertama, haram apabila inseminasi buatan dengan sperma dan ovum atau donor orang lain, hukumnya sama dengan zina dan anak yang lahir dari inseminasi tersebut. Yang kedua, boleh inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain atau ibu titipan. Diperbolehkan Islam jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukannya atau hajat jika. Jadi bukan untuk kelinci percobaan atau main-main, dan status anak hasil inseminasi macam ini sah menurut Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati Anda, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.